Manusia yang boleh punya keinginan lain. Oke. Kamu udah punya satu loh, ya nambah lagi satu nggak apa-apa kan? Iya, itu saya sebutnya nggak suka sama uang gitu ya. Bisa sambil ngopi juga dapat rezeki kan. Lalu seberapa besar sih Mas Fir pengaruh pola pikir terhadap rezeki seseorang itu? Pengaruhnya ya itu yang utama. Jadi besar kecilnya rezeki orang itu tergantung dari pola pikir di kepalanya. Ya. Ketika dia maaf tadi besar di lingkungan yang miskin, pola pikirnya terbentuk dari keluarga yang miskin tadi, ya pasti akan sebesar itu juga rezekinya. Tapi kalau dia lahir dari keluarga yang kaya, pola pikirnya kaya, tentu akan lebih besar lagi rezekinya. Nah, ini yang orang kadang tidak menerima bahwa itu adalah hasil dari program di kepalanya, bukan dari tadi takdirnya atau apapun juga. Itu yang harus kita sadari gitu ya, bahwa itu hasil dari pola pikir di pikiran kita. Selanjutnya, apakah keyakinan seperti uang susah dicari, ya kan, orang kaya itu serakah, itu akan bisa mempengaruhi rezeki kita, Mas Fir ya? Nah, itu juga. Ketika kita punya program-program di kepala yang itu saya sebutnya nggak suka sama uang gitu ya. Karena tadi bilang serakah dan sebagainya gitu. Belum apa-apa, belum di posisi punya banyak uang sudah bilang serakah. Paham nggak? Dia tuh belum punya uangnya gitu ya, belum punya uang banyak. Misalnya belum, dia ngeliat orang temennya punya uang 1 miliar, pengen lagi uang lagi, bilangnya serakah. Dia sendiri belum pernah di sisi itu. Artinya apa? Itu kan hanya persepsi dia terhadap orang yang lebih kaya tadi. Ngelihat temennya punya rumah 5, oh serakah nih orang gitu kan. Sementara temennya itu nggak ada tuh apa persepsi untuk serakah. Dia cuma aku pengen punya rumah lagi, aku pengen ini lagi. Kan yang serakah berarti yang ngomong tadi. bukan si orangnya kan, tapi yang tadi ya. Saya ambil contoh ada 2 orang gitu ya, besar lahir dari keluarga yang sama. Yang satu itu dibesarkan oleh tantenya yang kaya. Yang satu dibesarkan oleh orang tuanya yang miskin. Kan secara genetik sama nih. Ya. Tapi yang satu karena dibesarkan dari keluarga yang kaya, tentu dia punya pola pikir yang kaya, punya konsep yang kaya. Terpisah berapa puluh tahun gitu ya, pasti ini akan berbeda ketika ketemu. Kan secara kemampuan sama, tapi secara pola pikir, secara pemahaman, secara mindsetnya itu jadi berbeda. Tentu akan beda di situ. Makanya saya punya temen yang dia pinter, misalnya dia juara kelas juga sama kayak saya, tapi yang satu masih punya rumah 1, yang saya rumahnya 5, itu kan jadi sudah berbeda. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda di situ. Jadi lingkungannya itu Mas Fir ya? Nah, lingkungannya membentuk pola pikirnya sehingga akan punya cara pandang, cara memahami sesuatu juga jadi berbeda. Oke, itu kalau kita mungkin samakan dengan yang Mas Fir tadi sampaikan ya, kayak flash disk itu ya. Flash disk itu kan kecilnya itu kan kosong gitu. Ketika flash disk A diisi dengan data A, maka hasilnya adalah ya A tadi. Betul. Pun sama ketika flash disk diisi dengan data B, hasilnya juga akan jadi B, kayak gitu Mas Fir ya. Ya. Itu analoginya ya. Kan padahal duanya sama-sama flash disk kan? Iya, betul. Artinya mereknya sama, tipenya sama, tentu kemampuannya sama. Tapi kan yang satu isinya file-file yang baik, yang satu isinya file-file yang jelek. Kan jadinya akan berbeda. Betul. Apakah rasa takut gagal dapat membuat seseorang tanpa sadar menjauh dari rezekinya sendiri, Mas Fir? Itu dari kecil sebetulnya ya. Kita sering diomongin, nanti kalau kamu ini itu namanya gagal loh. Saya dulu misalnya, oh kalau ujian tuh harus nilainya 10, kalau nggak 10 tuh berarti kamu gagal gitu kan. Padahal kan
mau 10, mau 9, mau 8, mau 7 itu kan juga nilai gitu ya. Oke. Berarti kan sebetulnya nggak ada kata gagal sebetulnya. Oke. Ketika ada orang misalnya, oh saya pengen dapat uang 1 juta, tapi dapatnya cuma 10 juta, itu bukan gagal. Apa? Dia memang kapasitasnya di 10 juta, Mas. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Di mindsetnya masih 10 juta. Masih 10 juta. Tugas Oke. dia adalah mengganti kapasitasnya, merubah mindsetnya agar pantas masuk menjadi 1 juta 1 tadi. juta. Oh, oke. Tapi kalau sudah mikir itu gagal, sudah Gagal. males nih biasanya. Ya, ya, ya. Itu Udahlah emang yang gitu ada ya. Mas bisnisnya. Betul, betul. Misalnya Oke. bisnis apapun, oh saya mau trading saham, pengen sekian, oh nggak dapat, gagal sudahlah gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya cari usaha lagi. Nah ada usaha lain kan, Sama kayak gitu aja. lagi. Iya, kayak gitu aja terus ya. Muter-muter terus kan, sama aja. Iya, 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 iya. Oke, oke, Mas. Seperti itu yang dimaksud gagal itu seperti itu ya. Sebenarnya bukan Ya masalah nominalnya berapanya, betul, bukan. jadi kan nggak, Iya. sebetulnya sih bukan gagal ya, karena Bukan, dia memang ya. masih levelnya di situ Mas. Oke. Sebetulnya. Jadi bukan masalah gagal. angkanya. Oke, 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 Level dia oke. masih di situ. Misalnya, oh dia pengen rumah banyak tapi nggak bisa ya, karena masih levelnya di rumah sedikit tadi. Oh, oke. Itu berlaku untuk apapun juga, Mas Fir ya. Apapun, Iya, iya. berlaku untuk apapun. Iya, 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 iya. Oke. Bagaimana cara membedakan antara realistis dan membatasi diri, Mas Fir? Ini banyak nih pasti. Tadi, kalau kita nyebut diri kita sebagai manusia, maka kita harus realistis sebagai manusia. Bukan sebagai manusia miskin, bukan sebagai manusia kaya. Oke. Contoh gini, ada orang, dia sehari-hari sebagai karyawan dengan gaji 3 juta. Oke. Lalu dia menganggap bahwa saya harus realistis, saya karyawan 3 juta. Oke. Itu kan bukan realistis. Itu dia sedang membatasi dirinya, dia sebagai manusia dengan sebagai karyawan gaji 3 juta. Oh. Itu dia sedang melimit sebetulnya. Oh gitu. Dan itu berarti dia Ya. sedang menyalahi takdir. Ya, takdir. Karena takdirnya adalah sebagai manusia. Titik. Ya. Bukan manusia karyawan gaji 3 juta. Oke. Oh gitu. Nah, orang Ya, salah ya. mendefinisikan kata realistis, padahal bukan seperti itu. Oke. Ya, ya, ya. Jadi itu yang harus dipahami gitu ya. Artinya gini Mas Fir ya, biar kita clear ya, realistis itu artinya oke ya kan, kamu sebagai manusia dengan karyawan dengan gaji 3 juta, tapi di sisi lain kamu juga sebagai manusia lain gitu. Yang bisa menghasilkan tanpa batas. Oke, tanpa batas. Unlimited tadi itu ya. Oh oke. Ya, ya, ya. Artinya ya, kita sebagai manusia yang punya pikiran yang boleh apapun. Oke. Oke. Memang sekarang faktanya, kalau fakta beda Mas ya. Faktanya bekerja sebagai karyawan 3 juta. Faktanya. Tapi realitanya kita manusia. Oke. Ya, ya. Artinya apa? Manusia yang boleh punya keinginan lain. Oke. Nah, tapi kan banyak orang nggak. Contoh, dia punya gaji 3 juta. Biasanya nih dia akan melimit. Oh, karena 3 juta maka aku nggak boleh punya keinginan lebih dari itu. Oke. Belum lagi dibatasi maksimal 80% dari gajimu. Nah, betul. Oke. Nah, jadi kan terlimit di situ. Oke. Dia lupa kok dia sebagai manusia, dan dia lupa kok dia punya Tuhan. Ya. Jadi kan dia seolah mengatakan bahwa ya hasilku ya hanya sekian. Ya. Dan itu akan terus sampai berikutnya. Oke. Selanjutnya Mas Fir, apakah ada hubungan antara sikap bersyukur dengan bertambahnya rezeki? Kalau bersyukurnya itu benar, memang bertambah. Tapi kalau bersyukurnya itu kemudian cukup, itu jadi salah. Gimana itu? Karena orang kadang kan, oh aku sudah punya motor 1, sudahlah cukup. Stop. Tapi kalau dia berpikir, aku udah punya motor 1 nih, berarti boleh nambah lagi misalnya. Kan juga boleh kan bersyukur seperti itu. Itu yang dimaksud bersyukur seperti itu ya. Ya ini kan katanya barang siapa bersyukur maka pasti aku tambah nikmatnya kan. Iya. Ini yang mungkin banyak tidak diketahui sama ini ya, banyak orang ya.
berpikir yang dimaksud ketika sudah punya satu, ya alhamdulillah kamu udah punya satu loh, daripada enggak. Mm-mm. Kan kayak gitu Mas Fir, kebanyakan. Iya. Padahal harusnya kamu udah punya satu loh, ya nambah lagi satu nggak apa-apa kan? Iya. Ya nggak apa-apa harusnya gitu. Berarti kan bisa nambah lagi, bersyukur berarti kan. Iya, iya. Ya, kuncinya di sana. Oke, oke. Nah, bagaimana pengaruh sedekah Mas Fir terhadap rezeki menurut pengalaman dan pengamatan Mas Firman nih? Gitu. Eh, ya sedekah itu baik ya, sedekah itu baik itu bukan sesuatu yang salah, itu baik saja. Tapi ketika kemudian menganggap kalau saya sedekah maka nanti nambah rezekinya, itu jadi kayak apa ya? Jadi seolah eh, hanya dari situ gitu loh. Oke. Padahal kan juga bisa dari lain juga. Oke. Bisa sambil ngopi juga dapat rezeki kan. Oh, oke. Ya, Ya. ya, ya, ya. Jadi nggak salah sedekahnya, tapi ketika kemudian membuat relasi dengan rezeki hanya dari situ, itu kan jadi sesuatu yang melimitasi tadi, membatasi tadi. Oh, oke. Balik lagi ke yang membatasi diri Ya, tadi itu membatasi ya. tadi. Seakan-akan ketika kita bersedekah ya kan, itu bakal balik lagi. Ya. Kayak gitu. Terus kalau ngopi nggak balik lagi? Kan boleh kalau ngopi balik lagi kan. Terus kalau kita bersedekah terus nggak ada balik, akhirnya kita nyesel, menyalahkan. Iya, Kayak gitu itu sih, nyalahkan ya. sedekahnya. Katanya kalau sedekah balik 2 kali lipat, nih kak aku enggak. Iya. Ya. Akhirnya Oke. kan jadi malas sedekahnya. Ya, larinya ke sana Betul. nantinya. Oke, ya, 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 ya. Nah, selanjutnya Mas Fir, apakah rezeki seseorang itu bisa terhambat oleh perilakunya sendiri terhadap orang lain? Sebetulnya bukan perilakunya ya, mungkin karena dia tadi ada nggak suka sama orang kaya, membuat dia jadi iri sama orang yang lebih kaya, iri sama orang yang lebih sukses, sehingga itu kan membuat dia jadi nggak suka sama uang. Oke. Sehingga terlihat bersikap jelek sama orang gitu ya, bersikap negatif sama orang. Itu kan muncul karena nggak suka sebetulnya. Oke. Misalnya yang ngelihat temennya nambah rumah lagi, pasti oh ini mikirnya dapat dari mana, dapatnya apa gitu. Ya, oke, Nah oke, itu oke. kan membatasi dirinya. Harusnya kan kita seneng aja, oh bagus tuh bisa udah punya rumah gitu kan. Oke. Nah tapi kan enggak. Selama ini karena punya konsep tadi takut sama uang, takut sama orang kaya itu serakah. Oke. Ngelihat temennya lebih kaya, Oke. serakah nih. Oke. Iya, ya, akhirnya muncul pikiran negatif Mas Fir. Alah, Nah, paling dapatnya dari ini gitu, atau mungkin dapatnya dari apa gitu kan. dari korupsi gitu Dari kan. korupsi. Gitu kan. dari mencuci uang gitu Iya, kan. Nah, money laundry itu money paling laundry gitu kan. kan. Iya kan. Nah, itu tuh sebenarnya membatasi Mas Fir Ya, ya. jadi batasi kan. Oke. Nah, mengapa silaturahmi itu sangat penting Mas Fir? Dan mungkin dikaitkan ya sama rezeki ya, kayak gitu. Karena Ya kan? ketika kita bersilaturahmi dengan banyak orang, kita akan ketemu banyak model orang, ketemu orang dengan takaran rezeki yang berbeda, Oke. sehingga membuat kita menjadi lebih open minded gitu ya, lebih terbuka bahwa oh ternyata ada loh orang yang bisa dapat segitu, ada loh orang yang dia punya rezeki lebih besar lagi. Oke. Makanya harus benar bersilaturahminya. Oh iya, oh ke sana ya, ya, Jadi ya. bersilaturahmi dengan orang yang lebih kaya daripada Oke. kita gitu ya. Supaya apa? Supaya ketularan kayanya. Oh, oke. Larinya ke sana supaya lebih besar juga rezekinya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Sehingga Open mind-nya itu di sana Mas Fir ya. open minded-nya di situ, Open sehingga mind-nya di sana. jadi lebih terbuka bahwa oh ada loh orang seperti itu. Dalam pengalaman hidup Mas Firman nih, adakah momen ketika rezeki datang dari arah yang benar-benar nggak diduga? Saya alami pas hari apa tuh ya? Oh, pas pengajian AMC kemarin hari Senin malam ya. Malam itu pas biasanya saya selalu buat acara pertemuan rutin teman-teman AMC lewat Zoom. Itu saya lagi lagi ngasih materi, ngasih ini lagi gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada bendahara di kampus itu WA saya 8:30 itu, Pak, saya transfer ya vakasinya sudah gitu. Saya transfer vaksinya gitu ya. Saya kaget gitu. Tumben malam-malam bisa sudah tidur dia ngirimi transferan gitu kan. Sebetulnya itu tadi karena di kepala saya juga ada program dapat uang itu juga bisa sambil ngopi-ngopi gitu kan. Oke. Nah sehingga pas itu terbukti jalan bahwa oh pas saya ngopi-ngopi sambil ngasih pengajian ternyata ada uang masuk. Oke, oke, oke.
Berarti ritual malam suronya kemarin ngopi-ngopi itu Mas Nah, Pur ya? malam suro itu kan di status saya kan malam suronya ngopi-ngopi gitu, Iya, 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 iya. di jalan di situ. Oke, oke, oke. Nah, banyak nih Mas Fir, ada beberapa di masyarakat kita itu yang merasa rezekinya ini mentok, segitu gitu aja gitu. Maksudnya ya tiap bulannya segitu ya kan, habis buat cicilan, habis buat ini, balik lagi kerja lagi. Jadi kayak rutinitasnya itu gitu-gitu aja gitu Mas Fir. Nah, apa sebenarnya yang perlu dievaluasi pertama Mas Fir? Yang dievaluasi adalah eh, suka sama uang atau enggak. Oke. Karena Suka. tadi apakah muncul tadi uang serakah, hanya mikirkan akhirat, itu kan nggak suka sama uang gitu ya. Itu yang perlu dievaluasi. Betulkah dia suka sama uang atau enggak? Oke. Kenapa? Itu efeknya jadi sia-sia gitu ya, ketika dia bisnis apapun, bekerja apapun, tapi nggak suka sama uang, Ya, 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 ya. jadinya sia-sia aja. Oke, 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 Yang oke. pertama harus Itu yang pertama ya. dievaluasi. Jadi mungkin juga di break yang awalnya rezeki itu adalah kesehatan dan semacamnya, itu diubah menjadi rezeki itu uang gitu Mas Betul, Fir ya. tambahkan juga uang. Oke, tambahkan jadi uang. Itu kenapa di buku saya yang itu Mas, yang kitab kunci Menarik pada rezeki. rezeki itu saya masukkan bahwa harus berani nyebut rezeki itu uang gitu. Oke. Jadi Iya, iya, jangan iya. hanya bilang kesehatan, bilang kemudian pertemanan, ya masukkan juga uangnya. Oke, 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 oke. Menurut Mas Firman, apa kesalahan terbesar masyarakat yang memahami tentang rezeki? Dalam memahami rezeki itu. Tadi sih banyak orang tidak berani menyebut rezeki itu Uang. uang. Oke. Kuncinya di sana ya. Mm-mm. Oke. Karena biasanya, maaf, banyak ceramah, banyak informasi, rezeki itu tidak melulu uang. Oke. Rezeki itu nggak harus uang, tapi dia nggak berani bilang rezeki itu uang gitu loh. Oke. Iya, iya, iya. Kamu sehat tuh juga rezeki, kamu punya Iya, anak tuh iya, iya. rezeki, kamu bernafas tuh juga rezeki, iya. Iya, iya. Kamu bisa makan tuh juga rezeki, betul. Mm. Tapi kenapa nggak berani bilang Rezeki itu uang. rezeki itu uang gitu kan? Iya, iya, iya. Karena mungkin tabu Nah tadi itu tuh Mas Fir ya. tadi, Uang itu di masyarakat kita itu tabu gitu. Oke. sehingga ya tadi karena salah memahami rezekinya, takut ngomongin uang, sehingga ya muncul hal yang nggak nyaman tadi. Iya, 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 iya. Jika harus memilih salah satu hal yang paling berpengaruh Mas Fir terhadap rezeki seseorang, apa kira-kira Mas Fir? Mindsetnya, Mindset ya, pola pikirnya, pola pikir ya. Balik lagi ke pola pikir pola tadi Mas Fir pikirnya. ya. Ya. Karena orang dari budaya apapun, dari bangsa apapun, maaf, dari agama apapun, pasti punya berbagai jumlah rezeki yang berbeda. Oke. Artinya tidak harus dia dari suku A pasti kaya, enggak juga. Oke. Dari suku B kaya juga enggak. Dari, maaf, agama A pasti kaya, enggak juga. Agama B kaya juga enggak. Oke. Berarti kan bukan itu, Oke. tapi dari pola di pikir dalam ya. kepala. Oke. Apakah memang ingin dapat rezeki besar, uang tadi ya, ataukah ya membatasi dirinya tadi. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Memang pada kenyataannya juga mau di kota, mau di desa juga, di desa juga banyak orang kaya. Betul. Banyak orang yang mohon maaf miskin juga. Pun di kota pun sama sebenarnya ya. Banyak orang yang kaya juga, banyak orang miskin juga Ya, gitu. itu juga betul. Itu yang sebenarnya poinnya di sana ya. Poinnya di situ. Oke. Nah, jadi setelah semua pembahasan ini Mas Fir, apa rezeki sudah ditentukan atau sebenarnya bisa diubah Mas Fir ya? Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang, maaf, yang miskin, yang tidak berada, maka itu bisa dirubah. Oke. Artinya percaya itu bisa dirubah. Oke. Tapi kalau kita sekarang sebagai orang tua yang alhamdulillah sudah kaya, sudah bisa cukup, maka sebetulnya rezeki anak kita bisa kita tentukan. Saya ulangi, kalau kita dibesarkan di keluarga yang miskin dan kita merasa bahwa anaknya orang miskin, maka percayalah itu masih bisa dirubah. Dan ketika kita sekarang sudah menjadi orang tua yang kaya, yang cukup, maka anak kita itu bisa kita tentukan rezekinya. Dan pasti nggak mau dong kalau yang bapaknya kaya pengen anak miskin kan? Ya, nah, berarti kan bapaknya sudah menentukan. Ya, betul, betul. Akan ngasih sekolah yang bagus, milih teman yang bagus, ngasih lingkungan yang bagus. Kan bapak sedang menentukan rezekinya sebetulnya. Oke. Sedang menentukan rezeki anaknya. Artinya
worst case-nya adalah miskin itu putus sampai di kita aja gitu Mas Nah, Pur ya. itu yang saya pengenkan sebetulnya ketika kita buat YouTube. Kita buat YouTube di kelas-kelas gitu ya, di buku-buku bahwa saatnya sekarang stop di level kita miskinnya. Ya. Oke. Dan itu bisa dirubah. Ya. Dan ketika kemudian kita sudah masuk golongan orang yang kaya, nah kita jadi bisa menentukan anak kita mau kemana. Iya. Dengan cara yang tadi itu. Nah, ya. dengan cara tadi, kenapa? Kita punya bahan bakar di situ, punya amunisi, punya power di situ. Oke. Nah, sehingga kita bisa menentukan anak kita rezekinya gimana. Oke. Karena nggak mungkin orang tua yang sudah kaya pengen anaknya miskin. Oke. Lihat di Surabaya itu di kita anaknya Ciputra menikah dengan anaknya Pakuwon kan. Iya. Kan kaya nikah dengan kaya kan, double kaya kan. Kan nggak mungkin kemudian anaknya Ciputra nikah sama maaf tukang becak. Iya. Atau apa. Oke. Tentu tidak mau bapaknya. Sehingga dinikahkan dengan anaknya yang punya Pakuwon Group. Iya. Itu kan menentukan rezekinya. Oke. Saya muncul pertanyaan terakhir Mas Fir sebelum kita akhiri Mas Fir ya. Banyak di masyarakat itu ketika misal nih ada anaknya mau masuk ke salah satu contoh kedokteran universitas ternama gitu ya, terus nggak keterima gitu. Nggak apa-apa nak, ini belum rezekinya kayak gitu. Itu gimana Mas Fir menanggapi hal tersebut Mas Fir? Ya itu kan cara orang tua menghibur anaknya ya. Oke. Anaknya sebetulnya kalau habis itu kemudian anaknya diarahkan untuk tetap kedokteran, itu bagus. Tapi kan banyak orang nggak. Oh iya. Habis dihibur terus dibelokkan anaknya. Oh oke. Ya, sudah nak ambil jurusan lain saja. Sama aja. Kamu bukan rezekinya jadi dokter. Oke. Padahal sebenarnya kampus lain juga banyak. Kampus juga banyak kan. Ya. Kalau emang pengen jadi dokter. Tapi kan itu biasanya bentuk hiburan untuk mengalihkan anaknya yang pengen dokter dibelokkan jadi yang lain. Agar anaknya apa? Bisa legowo, bisa ya sudahlah ini bukan rezekiku, ini bukan takdirku, ini bukan apa lagi ya? Oh bukan nasibku, bukan jalanku. Iya. Padahal kan masih masih banyak kampus dokter lain gitu kan. Iya. Oke. Itu kan penghibur sebetulnya. Tapi kalau habis itu tetap dokter bagus, tapi yang banyak terjadi habis dihibur dibelokkan. Betul. Udah nggak apa-apa di fakultas lain gitu kan. Oke Mas Fir, itu aja mungkin dari kita untuk sesi ngopi Mas kali ini, ngobrol pintar bareng Mas Firman. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman lainnya, bisa di-share juga ke sahabat-sahabat lainnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya, sama like dan komen di YouTube Cahaya Kehidupan. Terima kasih, selamat siang. Di Indonesia, 98,9% tabungannya berisi di bawah 100 juta rupiah. Artinya, hanya 1,1% yang punya saldo tabungan di atas 100 juta rupiah. Berarti yang kaya hanya sedikit. Permasalahannya adalah di pikiran banyak orang, di mindset banyak orang. Dari kecil terbiasa untuk belajar, bekerja, dan bekerja. Tidak diajarkan bagaimana berpikir yang kaya. Itulah kenapa saya buat kelas AMC untuk mengenali program yang mana yang salah di kepala Anda. Apakah Anda termasuk orang yang takut sama uang ataukah suka sama uang, dan Anda belajar bagaimana merubahnya. Ikuti kelas AMC dan temukan kesalahan besar di hidup Anda agar Anda bisa berpindah dari golongan yang banyak tadi ke golongan yang sedikit, golongan yang 1,1%. Temukan jawabannya di kelas AMC.